Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PMR dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Di sini dengan saya Kanur Laila di program Learning with Us. Saya sudah ditemani dengan dua fasilitator. Yang pertama ada Kak Ahmad Ferry Nur Rizky. Dia adalah fasilitator dari sekolah SMP 66. Dan yang kedua di sebelah saya ada Kak Uwes Kusumardani. Beliau adalah fasilitator dari sekolah SDN 09 Tanjung Barat, SDN Ciganjur 01, SMPN 98, SMPN 57, MTS Fatimatul Amin, SMA 38, dan SMA 26. Halo, gimana nih kabarnya Kak Wes, Kak Ferry? Alhamdulillah, baik, sehat terus. Langsung aja ya, kita ke materi kepemimpinan. Halo Kak Ferry, Kak Wes. Ya. Kita langsung masuk ya di materi kepemimpinan. Kali ini kita membahas tentang komunikasi terlebih dahulu ya Kak. Nah Kak, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi itu adalah aktivitas penyampaian informasi, baik itu ide atau gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya. Nah Kak, ada berapa cara sih untuk berkomunikasi dengan baik itu? Komunikasi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama verbal. Verbal itu adalah penyampaian informasi secara lisan atau tulisan. Yang kedua nonverbal. Nonverbal itu adalah penyampaian informasi menggunakan bahasa isyarat, sikap, dan ekspresi wajah. Ada nggak sih Kak faktor yang mendukung untuk kita berkomunikasi dengan baik? Oh, tentu saja untuk faktor pendukung itu ada. Yang pertama, mengenali diri sendiri. Yang kedua, mengenali orang lain. Yang ketiga, mau mendengarkan. Yang keempat, memberi penyampaian yang jelas. Yang kelima, memberi feedback atau umpan balik. Yang keenam, membuka diri. Nah kan kakak udah ngejelasin tuh tentang faktor yang mendukung untuk berkomunikasi dengan baik. Biasanya kan selain ada faktor untuk mendukung, biasanya ada faktor penghambatnya ya. Biasanya tuh apa ya Kak? Faktor yang menghambat kita berkomunikasi dengan baik itu? Faktor penghambat itu yang pertama egois, yang kedua pemarah, yang ketiga lingkungan yang buruk, yang keempat membedakan status sosial, yang kelima permusuhan. Wah, terima kasih banyak nih Kak Ferry tentang materi yang udah kakak sampaikan tentang komunikasi dengan baik. Nah, Sobat PMR, jadi harus mengerti ya bagaimana cara berkomunikasi dengan yang baik itu kayak gimana. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kerjasama dalam kepemimpinan. Kak Wes? Iya, siap. Apa sih pengertian dari kerjasama itu? Ya, kerjasama itu adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kan kita udah tahu nih pengertiannya. Biasanya kan ada manfaatnya dong. Ya. Manfaatnya itu apa Kak? Ya, manfaatnya adalah yang pertama kita bisa menyelesaikan tugas ya dengan waktu yang lebih cepat. Yang kedua, beban yang berat bisa menjadi lebih ringan. Dan yang ketiga adalah kita bisa lebih dekat dengan teman-teman. Itu. Nah, contohnya itu apa ya Kak? Ya. Bisa kakak sebutkan gitu? Ya, contohnya mungkin kalau misalkan ya yang paling ringan lah ya, yang paling sering kalian lakukan adalah bekerja sama untuk membersihkan ruangan UKS. Jadi bekerja sama, kayak misalkan ada yang membersihkan tempat tidur, ada yang merapikan obat, ada yang menyapu lantai. Ya, itu salah satu bentuk kerjasama di lingkungan atau di UKS di tempat kalian di UKS tempat kalian biasa latihan PMR gitu. Nah, faktor pendukungnya tuh untuk kerjasama itu apa ya Kak? Ya, faktor pendukungnya yang pertama adalah dia ya saling menghargai ya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya, terusnya juga saling percaya ya, saling percaya dengan teman-temannya. Mungkin itu pendukungnya. Terus
biasanya kan ada pendukung, pasti ada penghambatnya dong. Apa tuh Pak? Penghambat dari kerjasama? Penghambat dari kerjasama biasanya egois, ya. Biasanya egois ya, jadi ada beberapa orang mungkin yang egois, yang mau menang sendiri. Terus yang kedua mungkin tidak percaya dengan orang lain, ya. Jadinya dia merasa ya cuma kerjaan dia aja yang paling bagus, ya kan. Terus juga yang ketiga mencurigai, ya, mencurigai dan curiga dan mencurigai. Dan yang terakhir adalah tidak bisa membedakan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Itu. Oh, itu dia penghambatnya ya? Iya, penghambatnya. Lumayan banyak juga ya penghambat. Lumayan ya. Kerjasama. Biasanya kan kalau dalam kerjasama tuh aku pernah lihat tuh kayak yang ada pemimpin. Iya, pemimpin. Kayak leader gitu, leader dari sebuah tim. Iya. Nah Kak, sebelumnya aku mau tanya nih biar adik-adik juga pada tahu pengertian dari pemimpin itu apa? Ya, pemimpin itu seseorang yang seseorang yang bisa memotivasi, ya, buat dirinya sendiri dan orang lain. Nah, itu kan aku udah jelasin nih pengertian dari pemimpin itu sendiri kan. Mumpung kita itu materinya tentang kepemimpinan. Ya. Nah, biasanya kan pemimpin itu memiliki tipe-tipe tersendiri kan. Ya. Bisa Kakak sebutkan nggak tipe-tipe pemimpin itu apa aja, terus beserta contohnya biar lebih detail gitu Kak. Ya, mungkin yang pertama dari yang sangar dulu kali ya, tipe pemimpin yang otoriter. Yang pertama itu mungkin yang tipe pemimpin ini tipe pemimpin yang memaksa, ya. Jadi apa yang menjadi perintah dia yang harus segera dikerjakan gitu kan. Itu yang tipe otoriter. Itu mungkin contohnya siapa ya? Mungkin dulu pernah ada, kalau misalkan di sejarah itu mungkin yang anak-anak wiranya yang di pelajaran sejarah mungkin kenal dengan tokoh dari Italia, yaitu Benito Mussolini, ya. Itu salah satu contoh pemimpin yang otoriter, ya. Terus juga selanjutnya mungkin ada tipe yang demokratis, ya. Demokratis ini tipe yang bekerja sama, ya, untuk tujuan bersama. Dan tipe ini juga banyak dipakai oleh tipe-tipe pemimpin yang sekarang, ya kan, yang di Indonesia ini. Iya, termasuk di Indonesia, ya kan. Tipe yang mau bekerja sama, yang mau merangkul untuk tujuan bersama. Dan yang ketiga mungkin ada tipe karismatik, ya. Keren gitu ya Kak? Iya, keren. Ya, mungkin salah satunya di Indonesia sekarang yang ya seperti itu, ya. Tipenya karismatik, yang itu yang bisa membangkitkan semangat dan punya visi misi yang jelas, arah tujuan dari kepemimpinannya itu mau kemana. Jadi mungkin yang kakak sebutin 3 aja, ya, karena yang tipe inilah yang bisa menjadi panutan kalian untuk menjadi seorang pemimpin, terutama bagaimana kalian sebagai PMR, ya, sebagai PMR di sini punya dasar-dasar kepemimpinan, ya. Contohnya di PMR ini tipe-tipenya itu ada. Sebenarnya kan di PMR itu ada 3, ya. 3 juga. Ada PMR Mula, Madya, sama Wira. Jadi Mula ini buat SD, ya, tipenya tipe buat SD, ya, atau jenjangnya SD. Terus Madya, SMP, dan Wira buat SMA, ya. Nah, dari ketiga tipe ini mungkin kalau misalkan dari SD, ya, mungkin kalian bisa buat SD itu peer leader, ya. Jadi buat SD peer leader, buat SMP itu peer support, dan buat SMA itu peer education, ya. Dimana
penempatan dari anak-anak PMR itu ya untuk PMR mula atau PMR di tingkat SD ya, sebagai peer leader, yaitu untuk mencontohkan teman-temannya ya untuk membiasakan hidup sehat dan bersih, atau mencontohkan teman-temannya untuk yang lebih baik, yaitu untuk dari contoh kepemimpinan dari mula. Nah, kalau yang untuk Madya mungkin peer support ya. Jadi kalau peer support itu lebih ke memotivasi ya. Jadi mensupport teman-temannya kalau misalkan ada yang lagi nggak semangat gitu kan, atau ada yang ikut pergaulan yang kurang bagus ya, dia bisa mensupport, dia bisa memotivasi teman-temannya untuk yang lebih baik lagi. Jadi lebih semangat lagi. Jadi lebih semangat lagi. Nah, dan yang ketiga mungkin Wira ya. Wira itu peer education, yang mana lebih ke lebih ke memberikan edukasi kepada teman-temannya ya kan, memberikan edukasi kepada teman-temannya, karena udah di SMA itu biasanya sudah mulai ada yang namanya pergaulan bebas ya, terusnya juga ada narkoba juga ya. Nah, itu yang bisa dijadikan untuk anak-anak PMR Wira, bisa mengedukasi teman-temannya bahwa oh ini tidak baik loh gitu kan, oh yang ini tidak baik loh ya. Dia bisa mengedukasi teman-temannya. Nah, makanya di PMR Wira itu sebagai agent edukasi ya, seperti itu. Jadi Kak, gimana sih jadi pemimpin yang baik, bener-bener bisa buat semuanya gitu, apalagi untuk anak-anak PMR ini? Ya, oke. Biasanya kalau misalkan di PMR ya, nih untuk adik-adik PMR ya, buat adik-adik PMR gimana sih jadi pemimpin yang baik ya? Biasanya ya kalau di PMR yang kakak ajarin ya, biasanya ketua itu atau pemimpin itu dipilih oleh teman-temannya ya. Jadinya bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik ya, itu yang pertama adalah pemimpin itu dipilih oleh anggota-anggotanya ya, atas persetujuan anggota melalui suara terbanyak ya. Yang kedua, pemimpin ini bisa dipercaya oleh anggotanya ya. Dan yang ketiga, pemimpin ini atau ketua ya, kalau di PMR itu ketua ya, ketua PMR ini bisa merangkul semuanya, merangkul satu sama lain itu. Kak Ferry, yang saya tahu nih Kak, kan Kakak pernah jadi wakil ketua PMR di SMP 66. Iya. Boleh di-share dong pengalamannya kayak gimana? Pengalaman saya selama menjadi wakil ketua PMR itu seru sih. Kalau pengalaman pribadi, yang tugasnya wakil ketua itu harus bisa bertanggung jawab, kedua membackup ketua itu sendiri, dan ketiga mengkoordinasi anggota-anggota yang lainnya. Bicara tentang mengkoordinasi anggota-anggota yang lainnya, biasanya kan masih banyak nih anggota yang susah dibilangin. Iya. Itu cara kakak mengatasinya itu kayak gimana ya Kak? Kalau saya sendiri, cara mengatasi anggota-anggota yang seperti itu, saya akan memberikan treatment di hari Senin setelah upacara. Saya akan absen anggota tersebut, dan lalu saya memberikan treatment tersebut kepada anggota-anggota yang hari Sabtu tidak hadir. Cukup menarik ya Kak pengalamannya. Kalau Kak W sendiri, ada nggak sih Kak pengalamannya gitu yang seru? Kan Kakak, yang saya tahu nih Kakak ngajar banyak nih kan, di sekolah mana aja pasti Kakak banyak banget nih pengalamannya.
lebih tentang pemimpin? Ya kalau kakak pribadi sih mungkin dulu waktu SMA ya, SMA kakak jadi ketua PMR. Sebenarnya agak unik sih pada saat kakak jadi ketua PMR, karena pada saat kakak jadi ketua PMR itu ketuanya kakak, sekretaris kakak, bendahara kakak, anggota kakak juga. Oh, bisa begitu Kak? Ya, jadi pada saat itu kan kakak SMA di daerah ya, di kakak SMP-nya di SMP 98, PMR juga. Nah, pada saat SMA kakak pindah ke daerah Subang yang kemarin kebanjiran tuh. Daerah Subang, daerah Pegaden, Subang, dan kakak sekolah di SMA 1 Pegaden. Nah, kebetulan pada saat itu memang belum ada PMR. Jadi yang mengusulkan PMR itu kakak, ya kan, kepada sekolah untuk diadakan PMR, dan kakak langsung ditunjuk jadi ketua. Dan anggotanya yang lain ada banyak, cuma memang mereka di sana belum mengerti tentang organisasi, ya kan, peranan wakil, peranan sekretaris, bendahara itu mereka belum paham lah. Jadi mau tidak mau peranan ketua atau sebagai pemimpin dari organisasi PMR di sana, ya kakak menghandle itu semua. Tapi pelan-pelan kakak ajarin ke teman-teman kakak juga yang sekretaris untuk mengurus pembukuan, untuk mengurus absen, yang bendahara untuk ngurus keuangan, dan seksi-seksinya pelan-pelan kakak ajarin. Tapi pada awalnya memang dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara itu kakak pegang semua. Ya, itulah pengalaman menarik mungkin untuk menjadi seorang pemimpin dari kakak itu. Jadi kakak tuh benar-benar harus nge-handle semuanya. Nge-handle semua. Nanti bertahap kakak mencoba menjadi pemimpin yang bisa mengayomi anggota-anggotanya gitu ya Kak? Iya. Seru juga ya? Seru. Ayo Kak, terima kasih Kak Uwe sama Kak Ferry yang sudah menambah wawasan kita. Semoga ilmu yang telah kakak sampaikan wawasannya bisa bermanfaat buat kita semua, terutama bagi adik-adik PMR. Oke. Baik, jadi bagaimana adik-adik udah pada mengerti kan tentang materi kepemimpinan ini? Wah, ternyata seru-seru banget nih pengalaman yang udah kakak kasih ke kita, Kak Wes, dari Kak Ferry juga, sama pengalamannya menarik-menarik banget. Karena waktunya sudah mepet, sebenarnya kita masih pengen berbincang-bincang lebih banyak nih Kak. Apalagi materi kepemimpinan ini tuh benar-benar harus banget, anak-anak PMR itu harus punya jiwa pemimpin. Untuk menutup acaranya, sebelum kita tutup, apakah kakak ada tambahan entah dari Kak Wes atau Kak Ferry? Ya, saya kasih tambahan aja sedikit. Mungkin buat adik-adik PMR ya, dari Mula Madya Wira, yang pertama adalah menjadi pemimpin itu tidak mudah. Menjadi pemimpin itu tidak gampang. Menjadi pemimpin itu mudah, menjadi pemimpin itu gampang. Kenapa kakak bicarakan bolak-balik seperti itu? Karena yang bisa menjadikan mudah itu kalau kamu bisa merangkul, ya. Kalau kamu menjadi pemimpin bisa merangkul anggota-anggota kamu, itu akan menjadi mudah, dan itu akan menjadi menjadi seperti kamu akan senang di zona itu kalau misalkan kamu bisa merangkul. Tapi kalau kamu menjadi pemimpin tapi tertekan, ya, kalau kamu menjadi pemimpin tapi pikiran kamu kemana-mana, ya, yang terjadi ya yang tadi itu yang kakak sebutin, ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang karismatik. Nah, di sini peranan-peranan anggota PMR juga harus kalian pahami juga untuk soal kepemimpinan. Jadi jangan takut untuk menjadi pemimpin, ya, jangan takut untuk dipimpin, ya. Jadi buat adik-adikku PMR semuanya, ya, tetap, ya, jangan lupa selalu, ya, menjadi pemimpin, ya, baik buat diri sendiri dan orang lain.
Itu closing statement dari kakak. Wah, Terima kasih. Terima kasih Kak Wes. Ya. Kak Ferry ada tambahan? Mungkin cukup, saya sudah diwakilkan oleh Kak Wes. Wah, iya. Terima kasih banyak ya Kak Ferry dan Kak Wes Oke. atas waktunya. Terima kasih kepada narasumber yang telah meng-share pengalaman serta wawasan yang menarik-menarik ini. Nah, bagaimana nih adik-adik semuanya? Pasti seru kan pengalaman yang telah di-share oleh Kak Wes dan Kak Ferry ini. Jangan lupa untuk like, share, and comment serta subscribe YouTube kami di @PMI Jakarta Selatan. Serta untuk mendapatkan info-info menarik lainnya, kalian bisa langsung kepoin di IG, Twitter di @PMI Jaksel, serta ada fanbase FB kita yaitu @PMI Jakarta Selatan. Jangan lupa ya untuk selalu menerapkan 5M. Dan di sini kita di studio ini kita tetap membatasi kapasitasnya serta kita selalu memakai masker, dan adik-adik jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di rumah. PMI selalu bantu Jakarta Selatan bangkit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.